saya berjumpa dengan para grafikus ya. Memang disiplin beliau berdua ini adalah dari seni grafis FSRD di Yogyakarta yang tentu mereka ini sempat dibina, diajari oleh Mas Heri Wibowo. Nah, saya ingin pengalaman bergaul perjumpaan beliau berdua ini dengan Mas Heri Wibowo dan apa yang sekarang mereka geluti mungkin akan menjadi suatu gagasan yang bisa kita semua para pemirsa jadikan inspirasi di dalam dunia seni grafis. Nah, saya ke Mas Ito dulu ya, karena waktunya. Mas Ito, menurut Anda Mas Wib itu gimana? Pak Edi itu luar biasa memberi kita fondasi berkesenian, berekspresi. Jadi beliau itu mengajarkan tata cara yang benar untuk drawing gitu. Jadi kalau ilustrasi, satu ini sikat, seni grafis ya seni grafis. Beliau memberi pembekalan yang benar-benar utuh gitu. Nah, setelah fondasinya kuat, mahasiswa diberi kebebasan menemukan jati dirinya. Pak Edi ini kalau kita cermati dengan sesama itu apa yang disampaikan itu memang diwujudkan. Jadi cara ngasih yang benar, cara komposisi yang benar, cara anatomi yang benar itu semua dari Pak Edi memang konsen itu, dan kalau ngajar memang sambil praktek. Apa yang paling berpengaruh atas Pak Heri terhadap kekaryaan Mas Ito? Pak Heri menemukan diriku gitu, tanpa memberi pengaruh ya aku muridnya Pak Heri, tapi kamu punya kelebihan ini ya, ayo dikembangkan, ayo. Pak Heri menantang saya untuk itu. Nah, saya terinspirasi sama Bung Gatot, karena Bung Gatot ini bagi saya mensurista. Dulu itu biasa MSL 4 tahun itu jiwa keseniannya udah utuh gitu, sehingga di situ konsepnya semakin kuat gitu. Jadi saya senang banget, ini kan saya berdekatan dengan Bung Gatot, kebetulan juga murid Bapak ini. Nah, kalau panggilannya Mas Ito ya, tapi nama lengkapnya? Ito Isdianto. Oh, Mas Ito Isdianto. Dulu saya itu selalu terkenang dengan Mas Ito dengan karya-karyanya Cakil melawan Janoko, yang menang adalah Cakil. Karena dalangnya ya Cakil. Karena ternyata dalangnya Cakil. Itu keren, lucu, dan sublimasinya jauh banget. Nah, itu ekspresi dari saya. Ada tips khusus untuk para muda yang senang dengan seni grafis? Menurutku kita harus punya komitmen kuat untuk berkarya gitu. Jadi dasarnya dikuasai. Kalau referensi pengaruh itu kan selalu berkembang. Tapi kalau kita udah kuat kuda-kudaan itu, kita kok enak aja ngikutin. Jadi menggali diri sendiri sampai open mind gitu ya. Jangan terpengaruh jangan berhenti di situ. Baik. Terima kasih Mas Ito. Saya akan beralih ke Mas Gadot. Ini karena aku sudah ditunggu Matur suwun Mas Ito. Nah, sekarang Mas Gadot Eko Cahyono. Ini juga kita tahu karena berkawan sejak di ISI, beliau dari seni grafis, karyanya juga sangat menonjol waktu itu, dan juga sampai hari ini banyak membuat kartun ya. Karikatur ya. Kalau dulu ada Mas DM, ada yang baru meninggal Mas Ram, ini sekarang ada Mas Gadot yang tentu kartunya bisa banyak di media sosial Mas ya. Itu bisa karakternya kuat dan sesuai tema sasarannya, menohok, lucu ya. Itu yang saya apresiasi dengan Mas Gadot. Mas Gadot, seperti hanya Mas Ito Isdianto tadi, pergaulan Anda dengan Mas Heri, kalau kita dulu kan menyebutnya masih Mas ya, karena masih dekat gitu kan, pergaulannya lebih intens lah daripada saya, karena beda ininya, kita berproduksinya. Nah,
Bagaimana Mas Kadar menceritakan tentang Mas Heri itu? Ya, Pak Heri ini adalah dosen di ASRI ya, SSRI ASRI, kemudian diisi itu memegang mata kuliah sketsa, ilustrasi, grafis murni. Ya. Dan kebetulan saya juga dibimbing skripsinya. Nah, poinnya adalah Pak Heri ini mengajarkan mata kuliah yang sangat basic, sketsa, ilustrasi. Nah, mata kuliah basic seperti itu, saya setuju dengan Bu Gito tadi sebagai landasan untuk kedepannya, ya, dalam menemukan karakter diri. Nah, ada hubungannya juga dengan profesi saya sekarang menjadi kartunis. Loh, itu basicnya adalah sketsa, ilustrasi iya. Cuman fungsinya kan beda. Kalau karikatur di dalam media itu lebih berfungsi kepada kritik sosial, update kepada berita-berita yang lagi hangat dan yang pantas dikritisi. Tetapi kalau ilustrasi lebih kepada menggambarkan visualisasi secara kasat mata kejadian-kejadian dalam sebuah cerita misalnya. Misalnya Pak Heri ini yang ikonnya adalah cerita tentang ilustrasi api di Bukit Menoreh. Ikonnya memang itu ya. Sehingga saya melihat Pak Heri ini dengan goresan-goresan yang sangat tajam, anatomi yang bagus, terus ikon-ikon kearifan lokal yaitu seni budaya Jawa ya. Beliau ini membuat ilustrasi cerita tersebut dengan setting Jawa ya. Seri api di Bukit Menoreh. Jadi ada beberapa tokoh yang dia gambarkan, dia bidik secara titis, secara tepat karakter-karakter seperti misalnya Kyai Gringsing, Agung Sedayu, Swandaru, terus Pandangwangi. Nah, itu luar biasa ya, karena saya membaca jadi ini tepat sekali menggambarkan misalnya Agung Sedayu mana yang bawa cambuk. Nah ini waktu Agung Sedayu masih kecil nih, masih muda, diajar oleh Kyai Gringsing ya. Ini karakternya itu bisa pas banget itu, sehingga pembaca seri api di Bukit Menoreh digiring dengan imajinasi visual ilustrasi dari Pak Heri ini kok masuk banget, sehingga kita semakin tertarik ya membaca cerita dengan imajinasi visual dari Pak Heri. Ini luar biasa menurut saya, sehingga saya itu di keluarga langganan KR, karena ini kan seri api di Bukit Menoreh dimuat di KR di bagian kaki. Itu kalau KR datang itu kita rebutan. Kakek saya juga baca itu, om saya, bapak saya termasuk saya. Jadi berita itu dibacanya nomor 2. Yang penting ini nih, seri api di Bukit Menoreh, dan itu sangat menarik. Yang luar biasanya adalah ceritanya belum tamat, pengarang seri api di Bukit Menoreh saja malah sudah wafat. Dan sekali lagi Pak Heri menurut saya sudah pantas, sudah layak disebut sebagai maestro ilustrator Indonesia. Salah satu saya bilang. Salah satu dan memang semacam tonggak ya. Dan saya tadi setuju dengan Mas Jafar. Identitas visual Mas Heri itu dia ada 2 ya. Untuk ilustrasi dengan narasi sesuai zamannya. Ini keren ya. Nah, Mas Kadar, gimana sih kira-kira dalam situasi sekarang, meskipun dia tidak apa, potensi-potensi ini bisa terwariskan, artinya nilai-nilai yang positif dari ini, karakter artistiknya, tadi kejawaannya, itu bisa mewarnai dunia ilustrasi. Nah, kalau Pak Heri tadi semua narasumber yang saya tanya ini semua sepakat beliau punya karakter yang sangat kuat. Betul. Nah, sekarang ini bagaimana penetrasinya untuk ke depan supaya orang-orang muda itu juga punya misi-misi di dalam ilustrasi. Sebagaimana Mas Kadar juga sudah lakukan. Saya pikir begini, karya-karya Pak Heri ini tetap akan langgeng ya, meskipun beliau sudah wafat. Nah, dari kualitas gambarnya, ilustrasinya,
itu sudah kita baca semangat dan konsistensinya, sehingga dia punya karakter yang khas gitu. Pak Heri punya style yang khas, Pak Witanus juga punya ilustrasi yang khas gitu ya. Pak Witanus lebih lembut garisnya, Pak Heri lebih kuat. Ya. Tetapi semua sama-sama berkualitas. Ya. Sehingga dari situ menurut saya untuk para ilustrator muda atau komikus muda bisa membaca dari kualitas karya mereka ini menjadi spirit ya, menjadi cambuk semangat untuk berkarya secara semangat dan konsisten ya. Meskipun Pak Heri dulu berkarya tidak ada komputer, belum ada aplikasi-aplikasi digital, tetapi medsos ya, belum ada medsos, tapi bisa melahirkan karya yang hebat. Apalagi sekarang ya, generasi milenial sudah ada digital, aplikasi yang AI dan sebagainya yang membantu ya, semestinya bisa melahirkan karya-karya yang hebat. Namun saya bilang kepada anak-anak muda sekarang, jangan sampai melupakan skill handmade ya. Sketsa handmade itu tetap perlu menurut saya, meskipun nanti dipadu oleh digital ya. Tapi pada awalnya menurut saya sketsa handmade itu penting. Saya pernah melihat karya film kartun internasional Beauty and the Beast, itu tokohnya digambar dulu kok pakai tangan, belum dimasukkan ke komputer. Setelah itu dibikin film secara computerized, monggo. Tapi skill yang handmade itu tetap berguna menurut saya sampai kapanpun. Semoga apa yang bisa dapat dari tokoh-tokoh grafikus ini yang sekarang juga masih eksis ini bisa membuat suatu pandangan ke depan tentang seni grafis, karena seni grafis di Indonesia sebenarnya suatu aset yang luar biasa dalam budaya kita. Nah, terima kasih Mas Gatot atas segala informasi yang disampaikan. Sama-sama bermanfaat dan menginspirasi kaum muda khususnya. Terima kasih. Saya berjumpa dengan Mas Jan Wiraba di suatu event pameran seorang ilustrator yang dengan dosen saya Pak Adi Bowo. Nah, Mas Jan Wiraba ini alumni UNJ dan beliau berprofesi juga sebagai grafikus, seni grafis, kartunis, desainer, macam-macam kartun, pelukis, dan juga pengelola umroh. Nah, yang menarik saya mendapatkan pendapat dari Mas Jan Wiraba yang sama-sama eksis di bidang grafis ya, apalagi ilustrasi. Mas, saya ingin tahu pendapat Mas Wiraba mengenai karya-karya Pak Heri yang dipamerkan Pak Susmanda. Secara pribadi saya sempat cukup membaca dan saya sempat punya koleksinya, dan kalau kita cermati lagi ilustrasinya Mas Heri itu agak punya spesifikasi tersendiri di antara ilustrator dan komikus yang lain. Ya, sebagai contoh gini, kita melihat karya-karya yang digambar oleh Mas Heri Wibowo, karakter kejawaan itu sangat kuat. Jadi identitasnya mencitrakan tokoh manusia Jawa pada zamannya itu terlihat dari kostum. Karena memang latar belakang ceritanya adalah Jawa Tengah. Terus mimik, ekspresi wajah, kostum, sangat Indonesia banget, Jawa sekali. Akan sangat terlihat berbeda kalau kita melihat karya-karya yang Taragata itu sangat barat ya, Eropa sekali, Eropa sekali. dan Amerika ya.
dari anak hobinya kalau ini sangat Jawa sekali dia tanya dari beberapa kali dari semua hati kan dan mungkin pada saat tahun 60 mungkin beliau satu-satunya yang sangat mencuat Ya, terutama di orang kedaulatan rakyat ya di daerah ya. juga menambah ke AI juga dan itu sangat identik sekali. Ya. Padahal di era itu ada komikus namanya di Jogja juga ya, Hasmi sama WNS, Jam dan Gembala. Rasanya punya beda ya. Sangat beda sekali. Ya. Juga sangat bedanya gitu. Kalau yang ibaratnya itu kan lebih banyak ke superhero itu memang tradisional Jawa sekali dan itu satu-satunya kali ya. Ya. Kalau saya bilang satu-satunya ilustrator yang karyanya Jawa nih. Ya. Jawa nih karyanya. Bahkan itu menjadi Identitas dari Pak realistis Indonesia ya. Kalau sekarang kan ada implementasi seperti macam yang tadi bilang ada manga dan sebagainya kan. Ini yang menjawab. Kita bilang ciri khas saya kartunis ya, ciri khas kartun Indonesia seni Indonesia itu mana? Ya ini ke daerah, karena kita ke daerahnya banyak ya. Jadi salah satu ada yang sangat Jawa kalau di Jepang kalau kita terdiri dari ribuan pulau masing-masing ada budaya dan sebagainya. Salah satunya ciri-ciri ya seni yang Jawa. Boleh satu terakhir pertanyaan saya, karena dunia komik ini juga menjadi interest bagi kaum dunia ya, dengan ada digitalisasi apalagi. Kira-kira apa mengacu pada apa yang dilihat dari Mas Lee, tips untuk mereka? Ya tadi yang komputeris itu ya. Jadi komputer adalah sebuah alat yang utama adalah skill. Jadi kalau skill yang kita punya dengan alat macam apapun itu nanti bisa digarap. Itu hanya alat. Jadi kalau ada teknologi AI yang itu jangan takut menghadapi itu. Justru mereka jadikan sahabat dalam berkarya. Jadi jangan takut dengan serbuan teknologi itu. Yang utama kalau kita punya skill macam ini jangan takut, itu akan langgeng selama-lamanya. Meskipun serbuan teknologi itu kan teknologi industri serbuan industri. Kalau kita terutama para kreator itu harus bersahabat dengan teknologi. Kalau tidak akan terlindas oleh jalan. Jadi jangan takut dengan serbuan teknologi AI yang orang nggak punya apa-apa, tapi itu kalau dibekali dengan skill individu itu akan lebih kuat, itu akan lebih menang lagi gitu. Baik Mas Jan, terima kasih atas kedatangannya. Semoga bermanfaat dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih Mas. Terima kasih.